Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semuanya adik-adik. Salam jumpa kembali di mata kuliah Hukum Acara Pidana. Jadi pada pertemuan keempat ya hari ini adalah penyelidikan dan penyidikan. Nanti akan dirangkaikan dengan materi kelima yaitu upaya paksa dan pra-peradilan. Oke, baik. Kita masuk ke materi yang penyelidikan dan penyidikan. Jadi di dalam hukum acara pidana adik-adik ada dua tindakan ya aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi ya, yang kadang-kadang ya membingungkan masyarakat, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Bahkan ada juga mahasiswa hukum ya yang belajar hukum juga kadang salah atau keliru dalam menempatkan dua tindakan ini, sehingga keliru dalam memahami konteks hukum pidana formilnya atau hukum acara pidananya. Baik, kalau saya tanya apa itu penyelidikan, adik-adik, mungkin ada yang bisa bantu saya menjelaskan apa itu penyelidikan? Ya. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ya, undang-undang apa? Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHP ya adik-adik ya. Jadi penyelidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa ya, apakah peristiwa itu tindak pidana atau bukan ya adik-adik, guna untuk menentukan apakah dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau sidik ya adik-adik ya. Jadi tujuan penyelidikan itu untuk menentukan atau memastikan adik-adik apakah peristiwa hukum atau sebuah kejadian atau sebuah kasus itu adalah peristiwa pidana atau bukan, ya kan? Jadi output dari penyelidikan itu untuk penyidikan. Oke, begini, biar lebih mudah dipahami, saya kasih satu contoh kasus ya, sederhana. Begini, ada seorang wanita yang ditemukan meninggal di dalam kos misalnya ya. Dia meninggal dalam kosnya. Apakah dia mati karena bunuh diri ataukah dia mati karena dibunuh? Ada orang yang sengaja membunuhnya. Nah, ketika wanita yang meninggal dalam kos itu ternyata meninggal karena bunuh diri atau karena ada serangan jantung dan lain sebagainya, mati sendiri, maka hanya sampai ke tahap penyelidikan. Jadi ditemukan oleh warga wanita ini kan, atau teman kosnya, kemudian dilaporkan, ya kan? Ada wanita mati di dalam kos ini, ya. Datang polisi melihat langsung, memeriksa, melakukan penyelidikan. Ternyata wanita ini mati diduga karena bunuh diri. Ya, maka sampai di tahap penyelidikan saja, tidak bisa dinaikkan ke tahap penyidikan. Karena ini peristiwa, bukan peristiwa pidana. Maka itu saya bilang, sekali lagi saya bilang bahwa penyelidikan untuk memastikan bahwa ini peristiwa kasus peristiwa pidana atau bukan. Itu ya. Bisa dipaham itu penyelidikan. Jadi dasar hukumnya di mana? Ada di dalam pasal 1 angka 5 KUHP ya. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, sekarang kita bahas masalah penyidikan atau sidik. Jadi ada lidik, ada sidik. Adik-adik. Kalau penyidikan, ada tidak yang bisa bantu menjelaskan apa itu penyidikan? Ada yang bisa bantu? Satu orang wanitanya, oke. Ladies. Bismillahirrahmanirrahim. Penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu nanti membuat terang dari tindak pidana yang telah terjadi. Itu diatur di dalam pasal 1 angka 2 KUHP ya. Oke. Jadi ada 3 tujuan penyidikan atau sidik. Yang pertama itu mengumpulkan bukti, perlu dibuat terang perkaranya, lalu kemudian akhir adalah menemukan tersangkanya. Jadi ini 3 tujuan penyidikan ya adik-adik ya. Makanya dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 2 kuat itu
yaitu mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang perkara tindak pidana yang terjadi, kemudian menemukan tersangkanya. Karena kadang-kadang dalam praktik tersangka itu tidak langsung ditangkap dan ditahan, tapi masih dicari ya adik-adik ya dalam praktiknya. Jadi ini penyidikan ya. Nah, ketika perkara tadi, kasus tadi ini karena dibunuh, ternyata dibunuh oleh pacarnya sendiri ya kan. Disinyalir yang melakukan pembunuhan terhadap wanita yang meninggal di kos itu adalah pacarnya sendiri karena kecemburuan ya. Akhirnya dibunuh, bisa dinaikkan ke tahap penyidikan. Disitulah kan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti ya, saksi, kemudian sehingga dengan bukti-bukti itu menjadi terang perkaranya. Akhirnya apa? Tersangka adalah akhir dari penyidikan. Ditemukan tersangkanya kemudian ditangkap, ya kan? Nah, penyidikan bisa dianggap selesai nanti. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Di materi selanjutnya itu ada yang namanya konsep pra penuntutan dan penuntutan ya. Jadi ketika sudah ditangkap ya, berkas perkaranya akan dilimpahkan ya ke penuntut umum akan memeriksa BAP itu ya kan, apakah sudah lengkap atau tidak. Kalau sudah lengkap maka hasil penyidikan itu dianggap sudah selesai atau P21 ya. P21 dalam bahasa populer itu bahwa berkas perkara itu dinyatakan lengkap ya, barulah selesai penyidikan. Di situ dimulai lagi proses penuntutan di kejaksaan ya kan. Jadi menjadi tanggung jawabnya penyidikan ya polisi, yang menjadi tanggung jawab di penuntutan adalah kejaksaan. Oke? Yang menjadi tanggung jawab di pengadilan adalah hakim, ya kan? Kemarin kan di pertemuan pertama kan saya jelaskan secara mekanisme tahapan-tahapan dalam acara pemeriksaan biasa ya adik ya, dalam konteks hukum acara pidana kita. Bisa ya dipaham membedakan antara penyelidikan dan penyidikan ya. Jadi saya tidak hanya akan menjelaskan dalam pengertian teori yang ada di dalam KUHP, tapi saya akan coba juga merumuskan atau menjelaskan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan dalam pengertian praktik adik-adik ya. Jadi seperti begini. Jadi ada sebuah peristiwa hukum atau sebuah kasus ya. Kasus. Sini penyelidikan atau lidik. Kemudian di sini ada penyidikan kan atau sidik. Nah, di dalam sebuah peristiwa hukum kasus ya. Tapi ada juga ya, dalam kasus-kasus tertentu tertangkap tangan itu kadang juga tidak melalui proses penyelidikan lagi. Karena ya kecuali dalam kasus tertangkap tangan itu tidak perlu lagi melalui mekanisme penyelidikan karena tertangkap, barang bukti ada ya, biasanya saksi juga ada ya kan. Oke, baik kita lanjut. Nah, di dalam tahap penyelidikan ya adik-adik ya, yang perlu adik-adik ketahui itu dalam praktik ya, bahwa penyelidikan itu belum bisa ya diputuskan atau belum bisa dipastikan ada atau tidak tindak pidana. Lalu kemudian belum ada istilah tersangka. Belum ada istilah tersangka. Lalu kemudian belum dapat dilakukan upaya apa? Upaya paksa. Nah, kalau sudah masuk di tahap penyidikan atau sidik, berarti sudah pasti ada tindak pidana. Sudah pasti ada tindak pidana. Lalu kemudian sudah ada pelaku atau tersangka ya. Sudah pasti ada tersangka. Kemudian
sudah dapat, iya, sudah dapat dilakukan, bukan upaya paksa. Ya, jadi ini, ya. Jadi kalau di tahap penyelidikan, lidik tidak bisa digunakan upaya paksa, tidak boleh panggil paksa orang, ya. Kalau dipanggil hanya sebatas undangan, boleh datang, boleh tidak datang, ya kan? Tidak bisa dijemput paksa, karena belum boleh menggunakan upaya paksa, ya adik ya. Jadi dipanggil ya untuk interview, klarifikasi, wawancara, ya kan? Tapi kalau sudah di tahap penyidikan, sudah bisa dijemput paksa, ya. Dua kali dipanggil secara sah, secara patut, dan tidak memenuhi panggilan dengan tanpa alasan yang sah, ya adik-adik, maka tidak ada panggilan ketiga, langsung jemput paksa, ya kan? Bisa dilakukan upaya paksa. Tapi perlu diketahui adik-adik bahwa dalam sistem peradilan pidana yang baik itu, ya, bagaimana meminimalisir menggunakan upaya paksa. Semakin sedikit menggunakan upaya paksa, maka semakin baik sistem peradilan pidana kita di Indonesia. Ya, jadi karena kenapa? Konsekuensi dari penyidikan berarti ada upaya paksa yang bisa dilakukan oleh siapa? Aparat penegak hukum, ya. Dalam hal ini polisi. Ini adalah serangkaian tindakan yang bisa dilakukan aparat, melakukan upaya paksa, ya. Nanti di upaya paksa, nah, di sini ada penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Jadi misalnya ada kasus, ya, dilaporkan sama si A, karena S melakukan tindak pidana, melapor, ya, kepada polisi. Setelah dipanggil si X, ya, untuk klarifikasi, tidak datang-datang, polisi melakukan penyidikan diam-diam, ya. Ketika melihat unsur tindak pidananya cukup, ya, dilakukan gelar perkara, dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan jemput paksa. Iya, gitu ya. Jadi ini dua hal yang harus adik-adik bedakan antara penyidikan dalam konteks praktiknya, ya adik-adik, ya. Jadi kalian tidak hanya memahami dalam pengertian secara teori yang ada dalam KUHP atau dalam buku hukum acara pidana, tapi adik-adik juga bisa memahami antara penyelidikan dan penyidikan dalam konteks praktiknya, ya adik-adik, ya. Ini yang perlu kalian adik-adik pahami, ya adik-adik, ya, antara penyelidikan dan penyidikan. Bisa dipaham? Sedikit lagi saya jelaskan juga bahwa kalau di tahap penyelidikan, lidik, tidak ada status yang namanya tersangka, ya. Yang ada terlapor, terduga, ya. Belum ada alat bukti yang ditemukan kalau di penyelidikan. Nanti bisa menjadi alat bukti ketika sudah masuk ke tahap penyidikan. Orang-orang yang diperiksa, saksi-saksi, terlapor atau terduga, ya kan? Itu belum bisa menjadi alat bukti. Nanti bisa menjadi alat bukti ketika sudah masuk ke tahap penyidikan. Jadi orang-orang yang diperiksa di penyelidikan dipanggil ulang di penyidikan, barulah bisa menjadi alat bukti di penyidikan. Ya, alat bukti kan ada 5 kan? Dalam hukum acara pidana kita berdasarkan pasal 184 KUHP, ya. Keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dengan keterangan terdakwa. Nah, kalau di tingkat penyidikan, adik-adik, ya paling 3 yang bisa ditemukan. Kalau petunjuk itu menjadi kewenangan hakim, keterangan terdakwa, orang yang diperiksa di pengadilan menjadi kewenangan hakim, ya kan? Jadi paling 3, kalau bukan keterangan saksi, ahli, ya, ataukah surat. Jadi surat-surat atau dokumen-dokumen yang diserahkan di penyelidikan itu tidak disita, ya, masih
dalam bentuk tanda terima. Nanti ketika di penyidikan bukan lagi sebagai tanda terima, tapi dibuat surat resmi penyitaan, baru bisa menjadi alat bukti yang bisa dihadirkan di pengadilan. Salah satu mekanisme, salah satu alat bukti yang bisa dihadirkan di pengadilan itu melalui mekanisme penyitaan seperti dokumen-dokumen, ya. Baru bisa dihadirkan di pengadilan. Bisa ya membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan atau bisa dipahami? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait penyitaan. Ya. Nah, ketika ada kasus yang kemarin tentang korupsi 217 triliun itu kan sudah melalui tahap penangkapan, penahanan. Nah, dalam penyitaannya apakah keseluruhan harta yang dia miliki itu langsung disita atau hanya sebagian-sebagian saja seperti itu, Pak? Kasusnya siapa itu? Suaminya Sandra Dewi. Sandra Dewi, ya. Jadi perlu diketahui kasus 271 triliun itu bukan kasus korupsi kasus korupsi tapi bukan uang yang dikorupsi, tapi kerugian yang dialami oleh negara 271. Kerugian secara ekologis, kerugian ekonomi, pembangunan dan lain sebagainya itu diakumulasi sebanyak 271 triliun ya yang dilakukan. Jadi kalau dalam kasus-kasus korupsi itu ya, kalau memang ada yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi itu harus disita ya, disita. Tapi kalau bukan yang menjadi harta, yang bukan bagian dari hasil korupsi tidak bisa ya. Jadi biasanya kasus korupsi itu kadang berkaitan dengan pencucian uang. Iya. Hasil korupsi dibalikan properti untuk melegalkan dari hasil uang haram menjadi uang yang secara sah diperoleh, ya, secara legal. Padahal itu uang hasil dari korupsi. Nah, ketika hasil uang yang digunakan untuk membeli rumah, apartemen dan merupakan dari hasil tindak pidana korupsi itu disita. Tapi kalau hasil yang diperoleh dari misalnya karena usaha atau warisan itu tidak bisa disita oleh negara ya, tidak bisa dirampas ya. Beda ya penyitaan dengan perampasan ya. Kalau merampas itu kewenangannya hakim nanti ya, melakukan perampasan. Gitu ya, bisa dipahami? Tidak secara otomatis semua hartanya iya. Jadi ketika misalnya dia dalam, nanti sebenarnya kita belajar di materi paling akhir di silabus kita itu adalah hukum acara tindak pidana khusus terkait dengan perkara-perkara tindak pidana khusus ya, seperti korupsi, teroris ya. Jadi kalau kasus korupsi itu ya, ketika dia disangka bahwa hartanya itu merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, ada yang namanya pembuktian terbalik ya, membuktikan ya bahwa harta yang diperolehnya itu bukan merupakan dari hasil korupsi. Itu dalam hukum acara tindak pidana khusus ya. Kalau dalam hukum acara pidana kita ya, dalam pemeriksaan acara biasa itu siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Pembuktian itu dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Tapi dalam hukum acara pidana khusus itu ada yang namanya pembelian. Ketika dia disangka ya oleh jaksa bahwa semua hartanya itu adalah merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka orang yang diduga atau sebagai tersangka atau sebagai terdakwa itu berhak ya untuk membuktikan ya bahwa harta yang seperoleh bukan merupakan bagian dari hasil korupsi. Jadi tidak bisa disita yang bukan dari hasil korupsi. Oke? Bisa ya? Bisa. Oke.